Di season 2 ini, rumah Issei sudah dipenuhi oleh para gadis, yaitu Asia dan Rias. Di saat mereka sarapan pagi, Rias meminta izin kepada orang tua Issei untuk mengundang anggota klub rumah Issei. Karena gedung tempat mereka sering berkumpul sedang dalam pembersihan tahunan. Jadi mereka tidak bisa mengadakan rapat rutin di gedung itu. Sebelum jam pelajaran sekolah dimulai, dua teman akrab Issei, Matsuda dan Motohama, menghampiri Issei dan bercerita bahwa mereka sudah menyebarkan rumor tentang Issei ke seluruh siswa dan siswi di sekolah. Rumor yang mereka sebarkan adalah bahwa Issei playboy yang sering gonta-ganti cewek dan melakukan hal yang senonoh pada gadis di sekolah. Dengan cara Issei mengancam Rias dan Akeno karena tahu rahasia mereka. Dan yang paling buruk, maskot sekolah yang terkenal Koneko juga salah satu korbannya dari kemusuhan Issei. Dan tidak cuma mengurumorin wanita saja, mereka membuat rumor kalau Issei ada ikatan khusus sama Kiba. Setelah mendengarkan cerita dari kedua sahabatnya, Issei merasa sakit pada tangan kirinya. Ia bergegas pergi menemui Akeno di gedung mereka sering berkumpul. Akeno pun langsung ngegas untuk melakukan ritual menghilangkan kekuatan naga yang ada di tangan kiri Issei dengan cara yang sedikit absurd. Sampai-sampai Issei merasakan hal yang terbaik terjadi di dalam hidupnya. Pulang sekolah, mereka pun berkumpul di rumah Issei untuk mengadakan rapat rutin mereka. Rias pun menghitung kontrak terhadap manusia yang sudah dibuat masing-masing anggotanya. Di saat itu, ibu Issei datang menghampiri mereka dan mulai menunjukkan foto-foto Issei di masa kecilnya. Ketika Kiba melihat foto-foto Issei, ia bertanya siapa anak gadis yang bersamanya di foto tersebut. Issei menjawab bahwa gadis itu adalah tetangganya di waktu kecil. Kiba kembali bertanya, apakah kau ingat dengan pedang yang ada di foto itu? Kiba mengetahui bahwa pedang itu adalah pedang suci. Malam harinya setelah Issei selesai dari pekerjaan iblisnya, ia dihubungi oleh Rias untuk datang ke sebuah pabrik kosong. Sesampainya di sana, ia sudah ditunggu oleh Rias dan anggota lainnya. Tujuan mereka di pabrik itu adalah untuk menghapus iblis nakal yang tidak patuh, yang meninggalkan tuannya dan memenuhi keinginannya sendiri. Karena Kiba tidak bisa berkonsentrasi dalam operasi mereka malam itu, Kiba pun permisi untuk pulang terlebih dahulu. Dengan spontan Issei berkata jika mereka adalah teman, dan ia pun siap untuk mendengarkan curhat dari Kiba. Kiba sendiri tidak terlalu memperdulikan kata-kata itu dan berkata kepada Issei, alasan ia hidup adalah membalaskan dendamnya menghancurkan pedang suci. Pedang Excalibur adalah alasan ia untuk hidup. Sesampainya di rumah, Rias menjelaskan kepada Issei dan Asia, pedang suci adalah musuh terbesar iblis. Hanya dengan sekali sentuh, itu akan membakar iblis dan dengan sekali tebas akan membunuh iblis. Namun kelemahan pedang itu hanya sebagian orang saja yang bisa menggunakannya. Itulah sebabnya gereja merencanakan untuk mengembangkan sebuah wadah tiruan atau pengguna pedang suci tiruan agar bisa menggunakan pedang suci, atau yang disebut dengan eksperimen pedang suci. Dan Kiba adalah orang yang selamat dari eksperimen itu. Besok harinya setelah Issei puas tidur ditemani oleh Rias dan Asia, naga merah di Drake yang ada di tangan kiri Issei pun kembali mengingatkan kepada Issei untuk lebih berhati-hati lagi. Karena ia tidak tahu kapan si putih akan menyerangnya. Naga putih itu adalah Vanishing Dragon. Di Drake bercerita bahwa ia dan si putih disebut sebagai dua naga surga. Mereka tidak pernah akur. Pemegang kekuatan naga surga sudah ditakdirkan untuk saling bertarung. Kekuatan naga bisa menundukkan dan menghipnotis orang sekitarnya, karena itu juga banyak wanita yang menjadi terpesona dan tertarik. Itulah kenapa pemegang naga selalu dikelilingi oleh para wanita. Setelah pulang sekolah, mereka pun kembali ke rutinitas mereka untuk melakukan rapat di gedung sekolah yang lama. Tapi pada rapat itu, Kiba tidak hadir. Rias lanjut menjelaskan tentang eksperimen pedang suci. Saat itu, banyak anak-anak kecil yang dijadikan eksperimen agar cocok dengan Excalibur. Karena ada 7 jenis pedang yang dikenal sebagai pedang suci Excalibur. Excalibur yang asli sudah lama hancur saat pertempuran kuno. Gereja menemukan potongan-potongan pedang yang hancur dan menggunakan alkimia untuk menciptakan 7 pedang baru. Kiba dan subjek tes lainnya tidak cocok dengan Excalibur. Eksperimen itu pun dinyatakan gagal. Alhasil, pemimpin eksperimen itu memutuskan untuk membuang semua subjek tes. Kiba pun berhasil kabur sendirian karena keinginan hidup yang kuat, yaitu untuk membalaskan dendamnya. Ia pun membuat Kiba menjadi iblis. Besoknya setelah sepulang sekolah, dua wanita dengan pedang suci mendatangi ke ruang klub tempat Rias berada. Kedua wanita itu bernama Xenovia dan Sido Irina, yang utusan dari asosiasi gereja.
Tugas mereka datang ke kota ini adalah untuk mencari 3 pedang suci yang telah dicuri oleh malaikat jatuh. Mereka menyampaikan kepada Rias bahwa mereka tidak ada waktu untuk menangani iblis di kota ini. Maka dari itu, mereka meminta kepada Rias agar tidak ikut campur akan tugas mereka mencari pedang suci. Kemudian mereka pun melakukan latihan tanding antara Kiba dan Ise melawan Xenofia dan Irina. Tapi kenyataannya, kekuatan Kiba dan Ise belumlah tandingan dari kedua wanita itu yang memiliki pedang suci. Setelah Rias mengaku kalah terhadap kedua wanita itu, dia bertanya, siapa malaikat jatuh yang mencuri pedang suci? Xenofia menjawab bahwa yang terlibat adalah pemimpin Grigori yang bernama Kokabiel. Grigori adalah kelompok malaikat jatuh yang disebut pelindung anak Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa utusan dari mereka sudah mati. Seorang pendeta yang sedang menyelidiki kota ini. Kiba pun menyadarin bahwa yang membunuh pendeta tersebut adalah Fred Zelzan yang merupakan pengusir iblis nakal. Xenofia pun pergi dari tempat itu dan mengingatkan kembali kepada kelompok Rias untuk tidak campur urusan mereka. Esok harinya, Ise minta tolong kepada kedua temannya, Koneko dan Saji, untuk membantunya agar Kiba bisa kembali dan bisa berkumpul bersama. Ise berkata kepada kedua temannya itu, tujuan gereja dan Kiba mungkin berbeda, namun hasil akhirnya sama, karena pedang Excalibur pasti akan dihancurkan. Jadi Ise berencana untuk bekerja sama dengan gereja. Beberapa saat kemudian, Ise pun berhasil membujuk Kiba untuk bertemu dengan utusan gereja. Ise menyampaikan rencananya dengan membuat kesepakatan kerjasama dalam menghancurkan pedang Excalibur. Kiba pun tidak setuju dengan kerjasama ini. Tetapi, di saat Irina menjelaskan hal mengenai pimpinan eksperimen pedang suci yang bernama Balba Galilei, orang yang mungkin terlibat dalam insiden hilangnya pedang suci, mendengar nama itu, Kiba pun menyetujui kerjasama di antara mereka, karena ia memiliki dendam terhadap Balba. Malam harinya, kelompok Ise berkeliling dan berhasil menemukan di mana Fred dan kelompoknya bersembunyi. Terjadilah pertarungan 4 lawan 1. Fred pun kewalahan menghadapi 4 orang sekaligus. Di saat Fred tersudut, tiba-tiba muncullah Balba di hadapan mereka dan berkata kepada Fred bahwa ia belum terbiasa menggunakan pedang suci. Balba menyuruh Fred untuk memindahkan kekuatan yang mengalir di tubuhnya ke pedang yang ia pegang. Petunjuk itu berhasil membuat Fred meningkatkan kekuatannya dan mereka pun berhasil kabur dari kepungan kelompok Ise dan utusan gereja. Kembali ke pertemuan kelompok Grimory, Rias khawatir terhadap Kiba yang belum kembali juga kepada mereka. Mereka memanggil binatang peliharaan untuk mencari Kiba di seluruh kawasan. Alhasil, salah satu binatang peliharaan menemukan Irina yang tergeletak di taman dengan keadaan yang terluka parah. Tapi tempat itu merupakan jebakan yang sudah dipersiapkan Fred. Fred sengaja mengumpulkan mereka semua di situ agar sang pemimpin malaikat jatuh, yaitu Kokabiel, bisa bertemu dengan Rias. Kokabiel pun menjelaskan tujuannya datang untuk memulai lagi peperangan di antara 3 belah pihak, Tuhan, malaikat jatuh, dan juga iblis. Ia juga mengatakan bahwa pemimpin tertinggi mereka yaitu Azazel menginginkan hal yang sama dan juga ingin mengoleksi Sacred Gear dan menitinya. Jadi ia membutuhkan pemicu peperangan dengan membuat rencana iblis yang memulainya, yaitu adik dari Lucifer, Rias Grimory, dan adik dari Leviathan, Sona Sitri. Setelah Rias dan Sona menyadari tempat pertama yang ingin dihancurkan Kokabiel adalah akademi mereka, mereka pun langsung membuat penghalang sihir agar kerusakan yang terjadi tidak sampai ke kota. Di saat mereka selesai membuat penghalang sihir, Akeno meminta izin kepada Rias untuk menghubungi Raja Iblis Lucifer yang merupakan kakak kandung Rias yang bernama Sirzek dan meminta bantuannya karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan malaikat jatuh tersebut. Akhirnya pertarungan terjadi dan membuat kelompok Rias kewalahan menghadapi binatang peliharaan Kokabiel, yaitu anjing buas berkepala 3 yang disebut Cerberus. Ketika mereka tersudut, muncullah Xenofia dan Kiba membantu mereka dan berhasil membunuh Cerberus itu. Di tempat lain, Balba berhasil menggabungkan 2 pedang suci yang bisa menghasilkan kekuatan yang tiada tara. Ia benar-benar ingin memporak-porandakan kota mereka. Di saat itu, Kiba yang sudah kehabisan kekuatannya, ia menggenggam sebuah kristal yang diberikan oleh Balba, membuat ia teringat dengan teman-temannya dulu di tempat eksperimen pedang suci. Dengan ingatan tersebut, Secret Gear yang ia miliki pun berhasil berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan Balance Breaker. Kiba pun berhasil mewujudkan teknik terlarangnya dengan mengeluarkan pedang suci kutukan. Dengan pedang suci Durandal, Xenofia pun menghampiri Kiba dan mengajak Kiba untuk menghancurkan pedang suci yang digunakan oleh Fred, dan akhirnya dari pertarungan pedang tersebut pun dengan mudah dimenangkan oleh Kiba dan Xenofia.
Karena ia bosan, Kokabiel pun turun ke medan pertempuran. Ia menyuruh Rias dan kelompoknya untuk menyerangnya. Mereka pun bersusah payah menghadapi Kokabiel. Hal ini disebabkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh berbeda dengan kekuatan yang mereka miliki. Melihat situasi mereka, Kokabiel mengatakan hal yang sebenarnya yang ia inginkan. Ia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati dalam perang 3 kubu terakhir. Dalam perang itu, iblis kehilangan Raja Iblis dan juga Bajak Iblis kelas atas, dan hal itu pun terjadi juga kepada pihak malaikat. Akibat kelangkaan ras masing-masing pihak, setiap kelompok terpaksa berubah menjadi manusia untuk bertahan hidup. Para pemimpin 3 kelompok itu tetap merahasiakan berita ini karena mereka masih butuh kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Yang tak bisa ia terima adalah di saat kematian Tuhan dan Raja Iblis, mereka pun memutuskan menghentikan peperangan, padahal jika perang tersebut dilanjutkan, kemenangan pasti di pihak malaikat. Melihat Asia yang pingsan akibat mendengar kenyataan dari Kokabiel, Issei pun berdiri tegak dan berkata bahwa ia ingin menjadi Raja Harem, yang membuat Kokabiel tertawa dan mengajak Issei untuk bergabung ke sisinya dan langsung menjadi Raja Harem. Rias ikut memberikan penawaran kepada Issei. Kalau mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu, ia akan melakukan apapun untuknya. Mendengar hal itu, Issei pun kembali bersemangat yang membuat Secret Gear-nya mengeluarkan cahaya yang hebat. Dan ia berhasil memukul telak wajah Kokabiel. Tiba-tiba dari atas mereka muncul cahaya putih yang menghancurkan penghalang sihir. Sosok cahaya putih itu adalah Vanishing Dragon, atau yang disebut naga pemusnah yang membuat tangan Issei menggigil. Ia dengan mudahnya menghajar Kokabiel. Ketika Kokabiel membuat serangan balik, kembali naga putih itu dengan mudahnya mengcounter serangan yang dilancarkan Kokabiel. Ia adalah Albion. Salah satu kemampuan Secret Gear-nya adalah Divine Dividing. Setiap 10 detik, ia dapat memisahkan kekuatan siapapun yang disentuhnya dan menyerap kekuatannya. Naga putih menjelaskan perbedaan kekuatannya dengan naga merah. Naga merah bisa menggandakan kekuatan pemegangnya dan memindahkannya ke orang lain. Sedangkan naga putih memisahkan kekuatan lawannya dan memindahkannya ke pemegangnya. Naga putih datang karena ia disuruh Azazel untuk membawa Kokabiel kembali. Kokabiel pun kalah hanya dengan 1 pukulan telak yang dilancarkan oleh naga putih. Sebelum ia pergi membawa Kokabiel dan Fred, naga putih itu berpesan kepada Issei untuk menjadi lebih kuat karena mereka adalah rival abadi yang suatu saat nanti mereka akan saling mengalahkan dalam sebuah pertarungan. Esok harinya, Rias memperkenalkan anggota baru mereka yang posisinya adalah kuda, yaitu Xenofia, yang membuat Issei dan yang lainnya kaget. Xenofia sendirilah yang meminta menjadi iblis dan bergabung di kelompok Gremory karena hidupnya jadi rusak setelah ia tahu bahwa Tuhan sudah mati. Ia juga merasakan hal tersebut kepada Irina. Malam harinya, Issei melakukan rutinitasnya sebagai iblis untuk mendapatkan kontrak kepada manusia. Ternyata manusia yang ia sering kunjungi adalah pemimpin tertinggi malaikat sesat, yaitu Azazel. Issei pun melaporkan hal tersebut kepada Rias. Mengetahui itu membuat Rias tidak senang dengan adanya malaikat sesat menyelinap ke wilayahnya dan mencampuri urusannya. Dan di saat itu juga ia mendapatkan informasi mengenai konferensi 3 belah pihak yang akan diadakan di kota mereka. Konferensi itu akan mendiskusikan rencana yang akan datang. Kemudian hari, kelompok penelitian hal gaib mendapatkan tugas membersihkan kolam renang yang ada di dekat sekolah. Hal itu mereka lakukan untuk membalas jasa Sona yang telah membantu mereka ketika insiden dengan Kokabiel. Dan rupanya, Sona adalah ketua OSIS sekolah tersebut. Acara bersih-bersih kolam itu membuat spontan pikiran bejat Issei muncul. Oke, kita skip aja bagian bersih-bersih kolam renangnya karena sudah pasti hal yang mantap-mantap terjadi di kolam itu. Setelah selesai dengan tugas membersihkan kolam renang, mereka pun seperti biasa berkumpul di ruangan pertemuan dan mereka pun kedatangan tamu Sirzek Lucifer Raja Iblis. Kedatangannya untuk kunjungan sekolah dan meninjau Akademi Kuwowu karena ia berencana mengadakan konferensi 3 belah pihak di sekolah itu. Malam harinya, Issei pun menyetujui permintaan Sirzek untuk menginap di rumahnya semalam saja. Dan Sirzek pun meminta untuk tidur di kamar Issei. Sebelum mereka tidur, ia sempat berbincang kepada Issei. Ia berterima kasih kepada Issei karena sudah membuat Rias bahagia. Dan juga ia meminta kepada Issei untuk selalu menjaga Rias. Sirzek pun memberi saran kepada Issei, jika Issei bisa mengumpulkan kekuatannya kepada Boosted Gear dan mentransfernya ke dada Rias, apa yang akan terjadi? Issei pun terdiam mendengar perkataan Sirzek, karena hal itu tak pernah terpikirkan oleh Issei sebelumnya, dan membuat Issei tidak bisa tidur karena memikirkan saran dari Sirzek. Paginya ketika Issei sedang berangkat ke sekolah, ia didatangi oleh naga putih.
Kedatangannya bukan untuk bertarung, tapi hanya menyapa, dan ia meminta kepada Rias Grimory agar membimbing Issei menjadi lebih kuat. Di ruang UKS, Issei pun bertanya kepada naga merah di Drake yang ada di tangannya, bertanya bagaimana naga merah dan putih bisa berhubungan. Di Drake menjelaskan ketika Tuhan dan malaikat sesat dan iblis berperang, makhluk ajaib dan manusia mulai memilih pihak, hanya bangsa naga yang tidak termasuk. Sebagian besar dari mereka hidup damai, tak ada niat untuk berperang. Di antaranya, ada sepasang naga dungu yang bertarung di tengah peperangan. Kedua naga itu tidak memperdulikan peperangan dan mengamuk di medan perang. Dan di Drake tidak ingat penyebab mereka bisa bertarung. Ketiga kubu memutuskan untuk gencatan senjata dan mencari cara untuk menyingkirkan kedua naga itu. Bahkan mereka menentang Tuhan, Raja Iblis, dan pemimpin malaikat hitam. Pada akhirnya naga-naga itu pun tercabik-cabik dan jiwa mereka disegel pada tubuh manusia dalam wujud Sacred Gear. Mulai saat itu, kedua naga itu menggunakan manusia sebagai pengganti untuk bertemu dan bertarung berulang kali. Beberapa hari kemudian, saat peninjauan kelas, di ruang kelas, siswa disuruh membuat apa saja yang mereka suka dengan menggunakan bubur kertas. Issei pun berpikir keras apa yang akan ia buat. Yang ada di pikirannya adalah bentuk tubuh Rias. Tanpa disadarinya, tangannya bergerak sendiri membentuk tubuh Rias. Langsung seketika ruang kelas menjadi heboh melihat hasil karya tangan Issei. Siswa dan siswi pun mulai berebutan membeli karya itu. Di ruangan yang berbeda, Issei melihat siswa pria sedang berkerumun. Di ruangan itu, ada seorang gadis yang sedang bercosplay seperti gadis penyihir Spiral 7 alternatif. Kehebohan itu membuat ketua Osisona datang dan melihat gadis itu. Ternyata gadis cosplay itu adalah kakaknya sendiri, membuat Sona malu di hadapan para siswa. Gadis cosplay itu adalah Serafal Leviathan, salah satu Raja Iblis. Rias diperintahkan oleh kakaknya untuk membebaskan salah satu menteri yang disegel Rias di suatu ruangan gedung mereka biasa berada. Esoknya, Rias dan yang lain pergi ke ruangan tersebut bermaksud untuk membebaskan. Awalnya Issei senang melihat orang yang dibebaskan adalah seorang gadis, tapi Kiba memberitahu Issei bahwa yang baru dibebaskan itu adalah seorang pria. Dia suka crossdress yang bernama Gasper Vladi. Dia merupakan makhluk setengah manusia dan setengah vampir. Di saat Issei ingin membawa Gasper keluar, Gasper mengeluarkan kekuatan yang bernama Forbidden Balor View, Sacred Gear yang ia miliki. Disebut juga sebagai mata iblis penghenti waktu. Ketika merasa terganggu, ia dapat menghentikan waktu dalam area di sekitarnya. Di saat Issei dan yang lainnya sedang melatih Gasper, muncul Azazel dari hutan. Tujuannya datang untuk memberi petunjuk bagaimana mengendalikan kekuatan Sacred Gear-nya Gasper dan lebih mudah untuk dilakukan. Karena Gasper adalah seorang vampir, Gasper bisa saja menghisap darah dari Kaisar Naga Merah yang ada pada Issei. Setelah beberapa kali Issei dan yang lainnya bisa membujuk Gasper untuk keluar dari gedung, akhirnya Asia memiliki ide agar Gasper bisa nyaman berada di luar, yaitu dengan cara menutupi kepalanya dengan kardus, dan hasilnya membuat Gasper mau keluar dari gedung tersebut. Besoknya Issei diajak Akeno untuk datang ke sebuah kuil. Tujuan Akeno adalah untuk mempertemukan Issei dengan Gabriel, pemimpin tertinggi dari malaikat. Gabriel ingin memberikan pedang Askalon atau biasa disebut sebagai Dragon Slayer, pedang suci pembasmi naga. Karena ia tahu bahwa Issei adalah pemilik naga merah terlemah dalam sejarah, dan alasan lainnya karena sampai saat ini ketiga kubu masih sering berselisih dalam skala kecil. Ia berfirasat bahwa ada kubu lain selain dari ketiga kubu yang sekarang akan memulai kembali peperangan, karena besoknya mereka akan menandatangani persetujuan perdamaian dan mengakhiri konflik antara tiga kubu. Gabriel ingin bekerja sama lagi dengan para naga, dan untuk itulah ia berharap pada Issei dan memberikan kepercayaan untuk memiliki pedang Askalon tersebut. Tibalah hari konferensi tiga kubu dilaksanakan. Pertemuan itu dihadiri oleh pemimpin tertinggi dari malaikat, iblis, malaikat sesat, naga putih, dan naga merah. Di saat pertemuan sedang berjalan, di tempat ruang penelitian hal gaib, Koneko dan Gasper didatangi dan diserang oleh manusia yang memiliki kekuatan ilmu sihir yang hebat. Kedatangan mereka untuk menangkap dan memanfaatkan kekuatan Gasper yang bisa menghentikan waktu di area pertemuan, sehingga mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi para pemimpin dari ketiga kubu, dan peperangan antara tiga kubu pun tak terelakkan lagi. Di ruang pertemuan, Issei bertanya kepada Gabriel mengenai Asia. Kenapa Asia diasingkan? Padahal Asia memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Apakah karena dia mau menyembuhkan siapapun tanpa melihat status?
Gabriel pun menjelaskan bahwa setelah Tuhan tiada, yang tersisa hanyalah sistemnya. Saat ini dia hanya bisa menjaga sistem yang sudah berjalan. Jika ada hal yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem, ada keharusan untuk menyingkirkannya. Kepercayaan dari pengikut adalah sumber utama kekuatan malaikat. Apapun yang menyebabkan gangguan padanya, jika tidak segera dimusnahkan, kami tidak akan bisa mempertahankan sistemnya. Tak lama, kekuatan Gasper pun diaktifkan secara paksa, membuat semua orang yang ada di ruangan pertemuan menjadi patung karena waktu yang dihentikan. Tapi, ada beberapa orang yang masih bisa bergerak bebas, orang yang memiliki kekuatan khusus, dan orang yang memiliki pedang suci. Untuk bisa lepas dari kekuatan Gasper, mereka harus datang dan menenangkan Gasper. Rias pun tahu bahwa Gasper saat itu bersama Koneko, dan memiliki ide untuk melakukan rokade, yaitu gerakan khusus pada permainan catur untuk menukar posisi benteng dan raja dalam sekali putaran. Yang kita ketahui bahwa Koneko posisinya dalam kelompok Rias adalah benteng. Di saat Issei dan Rias pun berhasil ditransfer ke tempat Gasper dan Koneko berada, para pemimpin tertinggi tiga kubu didatangi oleh keturunan Raja Iblis sebelumnya, seorang Leviathan, yaitu Katerea Leviathan. Katerea juga tahu bahwa Tuhan telah tiada, maka di saat ini ia akan membunuh semua Raja Iblis dan membangun dunia dan membuat revolusi. Akhirnya Issei dan Rias berhasil menemukan Gasper dan Koneko, dan berhasil mengambil kembali Gasper dan Koneko dengan cara memberikan darah Issei pada Gasper untuk diminum, dan hasilnya kekuatan Gasper pun bisa dikendalikan sepenuhnya. Setelah Issei berhasil melepaskan Gasper dan Koneko, mereka pun bergegas ke medan pertempuran. Karena mereka bersalah akan kejadian saat ini, Gasper pun bercita-cita ingin menjadi lelaki jantan seperti Issei dan ikut bergabung dalam pertempuran. Kemudian Gasper berhasil membatalkan penghentian waktu yang ia buat sebelumnya. Setelah semua orang terlepas dari penghentian waktu, akhirnya Azazel serius untuk bertarung. Ia mengeluarkan Secret Gear buatannya yang bernama Dawnfall Dragon Spear. Ia pun berubah ke Balance Breaker dan langsung mengenakan baju jirah naga. Dengan kekuatannya itu, Azazel dengan gampangnya memusnahkan Katerea. Tapi, Azazel harus kehilangan satu tangannya untuk bisa selamat dari ledakan yang akan dibuat oleh Katerea. Setelah itu, Azazel pun diserang oleh naga putih. Ternyata, naga putih berkhianat kepada Azazel. Azazel sudah mengetahui pengkhianatan yang akan dilakukan oleh naga putih. Ia mengetahui bahwa ada organisasi yang isinya orang-orang berbahaya yang berasal dari tiga kubu. Organisasi itu bernama Chaos Brigade, beranggotakan Uroboros Dragon, naga terkuat yang bahkan ditakuti oleh Tuhan dan Opis. Naga putih pun membenarkan bahwa ia bekerja sama dengan Opis, tetapi mereka tidak tertarik untuk menguasai dunia. Sebelum pertempuran ini, Azazel berpikir bahwa naga putih bersekongkol dengan Katerea, karena tahta Raja Iblis telah dicuri dari mereka. Kemudian naga putih mengumumkan dirinya bahwa ia adalah Vali Lucifer. Dalam darahnya mengalir darah Raja Iblis terdahulu. Ia adalah cucu dari Raja Iblis berdarah murni dengan ibu seorang manusia. Itulah sebabnya, secara kebetulan ia menjadi pemilik Vanishing Dragon. Naga putih pun mengintimidasi Issei, sang naga merah. Ia menginginkan Issei balas dendam kepadanya dengan cara membunuh kedua orang tua Issei. Mendengar perkataan itu membuat Issei marah dan mencapai Balance Breaker. Dengan kekuatan baru, Issei langsung menyerang naga putih. Issei yang memiliki pedang Askalon mentransfer kekuatannya ke dalam pedang itu dan mengarahkan pedang itu kepada naga putih. Kemudian ia mentransferkannya kepada naga putih yang membuat naga putih kelebihan beban kekuatan untuk digunakan kembali. Hal itu membuat Secret Gear naga putih hancur. Issei masih melanjutkan pertarungannya. Ia berencana mengambil kekuatan naga putih dan menggabungkannya dengan Secret Gear miliknya. Ia berhasil mendapatkan kekuatan itu. Melihat itu, naga putih mulai serius untuk menghadapi Issei. Ia mulai membengkokkan dimensi yang kerusakannya akan sangat parah. Kemudian Azazel memberi penjelasan yang mudah dipahami Issei. Jika naga putih membengkokkan dimensi, dampaknya adalah payudara Rias juga akan jadi setengah. Mendengar penjelasan itu, Issei menjadi marah dan kekuatannya pun tiba-tiba meningkat. Issei pun menghajar habis-habisan naga putih, tetapi serangan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dirinya dan ia merasa senang atas kemarahan Issei. Naga putih pun berencana mengeluarkan kekuatan Juggernaut Drive miliknya, tetapi di saat itu muncul seseorang jatuh dari atas langit yang membuat naga putih mengurungkan niatnya. Orang tersebut adalah Bikou, keturunan dari Sun Wukong. Ia datang membawa naga putih kembali karena mereka akan melawan Aesir di utara. Mereka pun pergi dan pertemuan perdamaian itu pun berhasil dilaksanakan.
Besok harinya, di ruang pertemuan penelitian ilmu gaib, Rias dan yang lainnya memiliki penasihat penelitian ilmu gaib, yaitu Azazel. Ternyata permintaan itu disetujui oleh Raja Lucifer dan Ketua OSIS Sona. Tapi ada syarat dari Sir Zack Lucifer kepada Azazel untuk menjadi penasihat di situ. Ia harus membantu anggota Rias mengembangkan secret gear milik mereka masing-masing. Azazel juga menyampaikan pesan yang diberikan Sir Zack pada mereka semua. Sir Zack menyadari jika betapa pentingnya kedekatan dengan keluarga. Akan dasar itu, Sir Zack mengutus semua gadis di klub penelitian ilmu gaib untuk tinggal bersama di rumah IC. Dan season 2 pun tamat. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton sampai akhir. Jika sobat suka dengan konten yang saya buat ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter yang salah, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih.